hari ini kita akan membahas terkait dengan ukuran penyebaran data. Ya. Di sini ukuran penyebaran data ini menunjukkan perbedaan data yang satu dengan data yang lain, serta menunjukkan seberapa besar nilai-nilai dalam suatu data memiliki nilai yang berbeda. Adapun ukuran penyebaran yang akan kita kaji adalah sebagai berikut. Bagian pertama, data tunggal. Data tunggal yang kita bahas nanti itu ada 6. Yang pertama ada namanya rentang data atau jangkauan yang disingkat dengan J ya. Jadi rumusnya J sama dengan nilai datum terbesar dikurangi nilai datum terkecil, atau dituliskan X max dikurangi X min. Yang kedua, simpangan rata-rata, bukan saja SR, sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai dengan N. Nilai mutlak, yang nilai mutlak XI dikurangi X bar atau rata-ratanya ya, dibagi dengan N. Keterangannya SN simpangan rata-rata, N ukuran data, atau bisa diganti banyaknya data, langsung saja. XI data TI dari data X1, X2, X3 sampai dengan Xn ya. Ukuran penyebaran yang ketiga ada namanya ragam. Ya, rumusnya S pangkat 2 sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai dengan M. Ini kurung biasa, jadi XI dikurangi X bar pangkat 2 dibagi dengan N. Yang keempat ada namanya simpangan baku. Rumusnya S sama dengan akar dari ragam, sama dengan berarti akar dari ini, rumus ini sama saja. Oke. Ukuran penyebaran yang kelima ada namanya jangkauan antar kuartil atau hamparan. Istilahnya hamparan yang disingkat dengan H adalah selisih antara kuartil atas dengan kuartil bawah, atau H atau hamparan sama dengan Q3 dikurangi Q1. Kemudian simpangan kuartil atau rentang semi antar kuartil adalah setengah dari hamparan ya, atau dituliskan simbolnya QD sama dengan H dibagi 2. Berarti yang mana tadi ini kan hamparannya ini, berarti sama halnya kalau ditulis Q3 dikurangi Q1 dibagi dengan 2. Baik, contoh soal. Contoh 1, diketahui data sebagai berikut. Nah, kita mau hitung yang pertama ya, langsung saja. Hitunglah yang pertama itu adalah jangkauan. Berarti rumusnya tadi adalah datum terbesar dikurangi nilai datum terkecil. Langsung saja. Untuk mencari C-nya ini jangkauan, berarti ya 20 datum terbesarnya dikurangi 3. Oke, berarti sama dengan oke, sudah. Ya. Pertanyaan bagian B. Hitunglah simpangan rata-rata. Langsung SR ya. Tadi SR itu sama dengan sigma nilai mutlak XI dikurangi rata-rata per N. Jadi di sini ada rata-rata atau S bar. Kita cari dulu rata-ratanya, di mana rumus rata-rata data tunggal adalah jumlah data dibagi banyak data ya. Nah, kita setelah menjumlahkan datanya dibagi dengan banyak data yaitu 11, didapatlah hasil akhir 8,09. Jadi masing-masing datum ini ada 11 datum dikurangi semua dimutlakkan begitu. Ngerti saya? Oke, jadi sudah bisa dihitung SR-nya. SR sama dengan 6 dikurangi 8,09 negatif 2,09, jadikan 2,09. Tambah karena sigma ya 7 dikurangi ini negatif 1,09. Nah, karena nilai mutlak berarti 1,09. Lanjut untuk datum ketiga, kebetulan nilainya 3. 3 dikurangi oke, negatif 5,09. Kita dimutlakkan jadi 5,09 tambah 4,09. Oke, 4 dikurangi 8,09. Negatif 4,09 dimutlakkan 4,09. 8 berarti oke 0,09 tambah 3. Anda boleh langsung satu gini supaya ini kan 3 muncul 2 kali.
Jadi sama halnya 2 kalinya ini. Yang mana berulang 7. Ya. Yang mana berulang 6. Itu caranya supaya terlalu panjang. Paham saya? Tapi kalau mau satu-satu silakan, tidak apa-apa juga. SN-nya sama dengan 3,76. Ngerti ya? Oke. Lanjut pertanyaan ketiga. Hitung ragam. Di mana rumus ragam atau S pangkat 2 sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai dengan N. XI dikurangi X bar pangkat 2 per N. Berarti lagi-lagi kita mencari tertanya. Kan sudah dapat nih ini tertanya. Tidak usah lagi dihitung tertanya. Kan sudah dapat. Nah langsung saja. S kuadrat sama dengan cara yang sama. Berarti jika yang di dalam kurung di sini kan hasilnya sudah 2,09. Tuh. Ini 6 dikurangi rata-rata kan 2,09 ya. Dipangkatkan yang keluar. Jadi selalu positif di sini. Di sini juga selalu positif karena mutlak. Kalau di sini memang negatif, tapi pangkat 2 kan positif. Jadi kesimpulannya sama halnya dengan hasilnya ini dipangkatkan 2 masing-masing ya. Ngerti? Oke. Jadi kalau sudah didapatkan SR-nya sudah mudah untuk menghitung ini. Sama dengan 24,80. Paham? Oke, lanjut pertanyaan D. D di sini hitunglah simpangan baku. Simpangan baku ini sama halnya dengan standar deviasi ya, istilah lainnya. Nah, rumusnya S sama dengan akar dari ragam. Karena ragamnya sudah diperoleh 24,80, berarti tinggal diakarkan saja. Tidak usah dihitung seperti ini. Oke, jadi langsung 24 iya sama dengan 4,9. Lanjut yang bagian E apa? Hitunglah jangkauan antar kuartil sama dengan hamparan ya, atau saya simbolkan saja dengan H. Berarti H sama dengan Q3 dikurangi Q1. Jadi urutkan dulu untuk mencari Q1 dan Q3. Setelah data diurutkan, kita langsung membagi data menjadi 2. Nah, setelah dibagi 2 atau mediannya di sini, maka sebelum hasil bagi 2 ini atau sebelum kuartil 2-nya ini ada 5 datum, maka kita membagi 2 lagi, berarti dapat 4 sebagai Q1. Sesudah median atau kuartil 2 ini ada 5 datum juga, langsung dibagi 2, berarti inilah sebagai Q3. Berarti langsung saja H sama dengan 10 dikurang 4 sama dengan 6. Tapi kalau datanya genap, tak boleh pakai yang begini. Lanjut bagian F. Hitunglah simpangan kuartil dengan rumus QID sama dengan H/2 1/2 dikali H. Oke, H-nya kan dapat 6. Berarti sama dengan 1/2 kali 6 sama dengan 3. Berarti simpangan kuartilnya sama dengan 3.